Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Widyasari, NIM 20531083 dari kelas PAI 4D. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 pada bab 3, yaitu indahnya berpuasa, sehat, jujur, disiplin, dan taat puasa. 1. Pengertian dan dalil puasa. Menurut bahasa, puasa atau saum adalah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Pengertian puasa ini telah diterangkan dalam firman Allah, yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Syarat dan rukun puasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Syarat-syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan puasa. Sedangkan syarat sah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syarat. A. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib, tetapi tetap mendapatkan pahala apabila mau mengerjakan ibadah puasa. Syarat wajib puasa adalah 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, 4. Mampu atau kuasa melakukannya, 5. Suci dari haid dan nifas, khusus bagi kaum wanita, 6. Menetap atau mukim. B. Syarat-syarat sah puasa adalah 1. Islam, 2. Tamyiz, 3. Suci dari haid dan nifas, 4. Bukan pada hari-hari yang diharamkan. Rukun puasa. Pada waktu kita berpuasa, ada 2 rukun yang harus diperhatikan, yaitu 1. Niat, yaitu menyengajakan untuk berpuasa. Niat puasa yaitu adanya suatu keinginan di dalam hati kita untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho Allah. Karena menjalankan perintahnya, semua puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib, maka kita harus berniat sebelum datang fajar. Sementara itu, untuk puasa sunnah, kita dibolehkan berniat setelah terbit fajar. Dengan syarat, kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain. 2. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan yang membatalkannya ada 4, yaitu A. Segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut berupa makanan atau minuman yang menjadi konsumsi fisik atau tidak menjadi konsumsi fisik. Sedangkan yang menjadi konsumsi fisik tapi tidak masuk melalui mulut seperti jarum infus dan sebagainya dianggap tidak membatalkan puasa. B. Sengaja muntah, sedang yang tidak sengaja maka tidak membatalkan. C. Istimna, yaitu sengaja mengeluarkan sperma, baik karena ciuman dengan istri atau sentuhan tangan maka hukumnya batal. D. Jima,
Semua hal yang membatalkan ini disyaratkan harus dilakukan dengan ingat jika ia sedang berpuasa. Maka jika ia makan, minum, istimna atau muntah atau berhubungan suami istri dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasanya, baik dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. 3. Amalan sunnah pada waktu puasa. Selain melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk menggapai kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah puasa antara lain: sahur, dan sudah dianggap sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Waktu sahur dimulai dari sejak tengah malam sampai terbit fajar dan disunahkan mengakhirinya. B. Menyegerakan berbuka setelah terbit maghrib. Disunahkan berbuka dengan kurma segar atau kurma matang dengan bilangan wajib. Jika tidak ada, maka dengan air putih, kemudian salat maghrib. Setelah itu dilanjutkan dengan meneruskan makanan yang diinginkan, kecuali jika makanan sudah tersaji, maka tidak apa-apa jika makan dahulu baru kemudian sholat. C. Memberi buka puasa atau taftir saim. Hendaknya berusaha untuk selalu memberikan iftitar bagi mereka yang berpuasa walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma. D. Meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya sehingga terbentuk ketakwaan. Inilah tujuan puasa. E. Memperbanyak amal soleh terutama tilawatul Quran dan infak fisabilillah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi jika di bulan Ramadan ketika berjumpa dengan Jibril yang menemuinya setiap malam bulan Ramadan untuk mengulang bacaan Al-Quran. F. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah selalu beriktikaf terutama pada 10 malam terakhir, dan para istrinya juga ikut iktikaf bersamanya. Dan hendaknya orang yang melaksanakan iktikaf memperbanyak zikir, istighfar, membaca Al-Quran, berdoa, sholat sunnah, dan lain-lain. 4. Hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh dilakukan, yaitu A. Berkumur-kumur yang berlebihan. B. Menyikat gigi, bersiwak. C. Mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. D. Memperbanyak tidur ketika berpuasa. Dan E. Membekam atau disuntik. 5. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu A. Makan dan minum dengan sengaja. B. Murtad atau keluar dari agama Islam. C. Bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. D. Keluar darah haid atau nifas. E. Keluar air mani atau mazi yang disengaja. F. Merubah niat puasa. Dan G. Hilang akal karena mabuk, pingsan, gila. 6. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. A. Masuk ke air, berendam di dalamnya. Mandi Rasulullah SAW pernah menuangkan air ke atas kepalanya sedang ia berpuasa karena haus dan panas. Jika masuk air ke dalam rongga tanpa sengaja, maka puasanya tetap sah, menyerupai orang yang lupa. B. Mengenakan sifat mata dan meneteskan obat mata, meskipun ada rasa pahit di tenggorokan, sebab mata bukanlah saluran ke dalam rongga. Demikian juga tetes telinga, sedang yang masuk melalui mulut dan telinga, maka itu membatalkan. C. Berkumur dan mengisap air hidung dengan tidak ditekan, dan jika ada air yang tanpa sengaja masuk rongga tidak membatalkannya, karena serupa dengan orang yang lupa. D. Mencium istri bagi orang yang mampu menahan diri. Tidak dibedakan antara orang tua atau muda, sebab yang penting adalah kemampuan mengendalikan diri. Barang siapa yang biasanya tergerak nafsunya ketika mencium, maka makruh baginya. E. Menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh, karena yang masuk ke dalam tubuh adalah obat, bukan makanan. Di samping masuknya juga bukan
bukan dari saluran yang normal. F. Diperbolehkan bagi yang berpuasa menghirup sesuatu yang tak terhindarkan seperti keringat, debu jalanan, sebagaimana aroma sedap yang lain. Diperbolehkan pula dalam keadaan darurat untuk mencicipi makanan kemudian mengeluarkannya sehingga tidak masuk ke dalam rongga. G. Diperbolehkan pula bagi orang yang berpuasa bangun tidur dalam keadaan junub karena mimpi atau hubungan suami istri. Namun yang utama mandi terlebih dahulu setelah berhubungan sebelum tidur. H. Diperbolehkan meneruskan makan sehingga terbit fajar, dan ketika sudah terbit fajar dan masih ada makanan di mulut, maka harus dikeluarkan. Jika demikian sah puasanya, namun jika dengan sengaja ia telah yang ada di mulutnya, maka batal puasanya, dan yang lebih utama berhenti makan sebelum terbit fajar. 7. Hikmah puasa. Apabila ditinjau secara mendalam, akan tampak bahwa puasa mengandung hikmah yang amat besar bagi manusia, baik untuk kesehatan tubuh atau badan maupun untuk jiwa atau mental manusia. A. Membantu manusia yang bertakwa. B. Puasa sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan. C. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. D. Membina kejujuran dan kedisiplinan. E. Mendidik rasa belas kasihan terhadap sesama sehingga muncul kasih sayang dan persatuan yang diikat oleh kesamaan akidah dan praktek keagamaan. F. Dapat memelihara kesehatan. G. Dapat mengendalikan hawa nafsu. Dan H. Diampuni dosa-dosanya.